Assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur masih diberi kesehatan, kesempatan. Mudah-mudahan kita yang bisa sholat subuh berjamaah, kemudian ini kita lanjut kajian. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dilimpahkan oleh Allah rahmat dan karunia-Nya. Bapak Ibu, sering kalau penceramah, khotib, ustadz, kiai, kalau di awal-awal ceramah selalu menyampaikan mudah-mudahan kita dilimpahkan oleh Allah rahmat dan karunia. Betul? Bapak Ibu paham rahmat dan karunia Allah itu apa? Apa itu rahmat, karunia, apa itu? Apakah Pak Rahmat? Apa Pak Kurnia? Atau Pak Rahmat Kurnia? Bapak Ibu, rahmat dan karunia Allah itu surat Al-Baqarah ayat 257. Kalau tak keliru itu baris paling atas, Bapak Ibu. Kata Allah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah menolong manusia, wali-wali Allah, hamba-hamba Allah yang terpilih. Jadi kita manusia ini Pak, ada yang terpilih, ada yang tak terpilih di sisi Allah. Calon legislatif, ada yang terpilih, ada yang tidak terpilih. Presiden, ada yang terpilih, ada yang tidak terpilih. Ada manusia itu yang Allah pilih karena keutamaannya, kelebihannya menjadi wali Allah. Maka kalau manusia sudah jadi wali Allah, dapat pertolongan Allah, dapat rahmat, dapat karunia. Apa bentuknya? Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah geser, Allah keluarkan, Allah selamatkan dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Itu rahmat dan karunia Allah. Apa maksudnya itu, Ustaz? Para ulama tafsir menafsirkan adz-dzulumat ay al-jahl. Kegelapan itu maksudnya kebodohan. An-nur ay al-ilmu. Cahaya itu adalah ilmu. Jadi kalau mau lihat orang yang kalau penceramah, khotib, mubaligh, ustadz, kiai, di setiap awal ceramah mesti Pak Bu, mesti mudah-mudahan senantiasa kita dirahmati Allah. Kan begitu Bapak Ibu ya? Nah, maka orang yang masih hidup, yang dirahmati Allah, yang ditolong Allah, sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 257, Allah selamatkan, Allah keluarkan, Allah geser. Yang tadinya tak tahu, basa Jawane bagaimana? Tidak paham, boten paham ilmu, gimana itu? Orang ngerti ilmu jadi ngerti. Itu berarti orang diselamatkan. Ustadz, kami tidak hafal ayat, tidak hafal hadis kayak Ustadz. Tingkat paling dasar, paling bawah, paling rendah orang yang mengerti agama, mengerti ilmu, tingkat paling bawah, minimal kita dapat tingkat paling bawah. Siapa itu Ustaz? Orang yang mau mendengarkan ceramah, kajian, nasihat. Tak paham, tak apa-apa.
Yang penting mau dengerin dulu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu masih mau mengaji, ada tausiah, ada ceramah, ada nasihat agama, Bapak Ibu masih mau mendengarkan, masih mau duduk mendengarkan, ya, walaupun ada sayuran di luar situ menunggu, bakso, ya. Walaupun ada beras 5 kilo per satu orang menunggu, tapi tetap mau mendengarkan ceramah, ikhlas atau tak ikhlas. Makanya para khotib, para ustadz, para penceramah, para kiai menyampaikan di awal, mudah-mudahan kita yang dirahmati Allah ini. Karena orang yang bisa bertahan ini orang yang dirahmati Allah, Bapak Ibu. Gitu. Mengaji, mendengarkan ilmu itu tidak mudah. Selanjutnya salawat teriring salam mari kita haturkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kita sampai jam berapa kajian Bapak Ibu? 9 7 Enggak ada teh di sini, enggak bisa. Nggak ada bahan bakarnya. Ya kalau mau jam 7 jam 9 ada teh, ada nasi goreng ya Pak ya. Ada pisang goreng. Nah, baru. Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi ada seorang penyanyi rapper. Rapper niki penyanyi tapi yang kata-katanya banyak itu loh. Kamu berjalan gunung mencari opoi, wah gitu. Cepat itu. Rapper orang barat. Tatoan. Ndak Islam. Lagunya ditonton miliaran orang. Terkenal. Kaya raya. Kemana-mana Pak pakai jet pribadi. Kemana-mana. Kaya. Kerjaannya nyanyi. Emang Bapak Ibu tahu penyanyi itu dibayar berapa? Emang tahu? Berapa? Hah? Mahal yo. Sekali konser Ahmad Dhani itu siap budget di atas 500 juta. Enak jadi ustadz kayak gitu ya. Makanya orang sekarang tak mau jadi ustadz. Ya. Betul. Itu Indonesia, Pak. Kalau penyanyi luar negeri itu miliaran. Jadi sekali manggung itu siap budget sekian miliar. Itu bersih. Akomodasi, hotel, keberangkatan, pulang pergi. Ya. Itu semuanya ditanggung oleh panitia. Jadi di atas itu Pak, bersihnya misalkan 500, ya akomodasi 100, 600 juta. Saya lihat Tulus itu. Namanya aslinya Muhammad Tulus. Hati-hati di jalan itu loh Bapak Ibu lagunya. Ya. Lah. Kiai, kok Kiai? Muhammad Tulus kok Kiai? Muhammad Tulus kok Kiai? Ya. Nah Bapak Ibu, konser Tulus itu di Yogyakarta itu yang nonton 18.000 orang. Kalau tiket satu orang masuknya berapa biasanya Pak? 50.000 ya. Kalau VIP itu 5 juta Pak satu orang. Tiket masuknya. Ini kita ada yang tiket masuk nggak tadi nih? Berapa tiket masuk Pak? Berapa Pak Deh? Gratis. Tak pikir bayar masuknya. Gratis rupanya. Dapat sembako lagi. La ilaha illallah. Bapak Ibu. Itu datang 18.000 orang, anggaplah satu orang tiketnya 50 atau 100.000 kali kan Pak? Anggaplah 100.000. Pukul rata saja kan? Yang VIP-nya nggak usah kita hitung. Disamakan semua.
100.000 kali 18.000. Piye duitnya? 1,8 M tiket saja. Hanya tiket. Belum sponsor, betul? Ada sponsor. Ada. Saya ini Pak mengadakan kajian di hotel Pak. Gratis untuk jamaah. Kemarin di Solo bludak rame di ballroom Adiwangsa Hotel and Convention. Full Pak. Gratis untuk jamaah. Jadi tiket enggak ada, enggak berbayar. Saya carilah sponsor Pak. Karena kan kalau kita menyediakan uang enggak bisa Pak. Banyak budgetnya. Habis sekian belas juta. Karena kan kalau di hotel kita harus bayar makan. Apa kemarin snacknya itu? Risoles, kue kecil, siji meneh pisang goreng. Itu 30.000. Tapi dapat gratis ballroom. Nah, itu Bapak Ibu, cari sponsor susah. Paling keluarin itu maaf. Ada perusahaan besar 2 juta, 1 juta, 3 juta. Paling gede 5 juta. Padahal kalau ada acara musik itu mereka sponsorin minimal 70 juta. Enak ya. Saya pikir enak jadi penyanyi Bapak Ibu ya. Iya, saya waktu ngisi di adiknya Pak Jokowi itu, Ustadz coba nyanyi Ustadz. Saya bilang, kalau saya nyanyi nanti diundangnya ndak ngaji lagi. Nyanyi, betul Pak? Ya. Udah berdendang kita kan? Semongko. Ibu-ibu pada tahu itu. Apa iki semongko? Ya, pagi-pagi udah dangdutan Ustadz. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa mereka bisa punya pesawat pribadi, jet pribadi, hidupnya enak? Penyanyi. Dia penyanyi, dia tidak pernah bilang kalau datang ke konser saya masuk surga, betul? Tidak ada bilang begitu. Kalau datang ke konser kami dapat pahala. Tidak ada. Uang yang Anda belikan untuk tiket ini adalah investasi akhirat Anda. Ada nggak kira-kira itu? Nggak ada, betul? Nggak ada. Tapi mengapa mereka itu kemudian digemari? Bapak Ibu tahu? Menghibur. Profesional. Panggungnya dibuat bagus, betul? Ruangan dibuat bagus. Ini kadang Ustadz kita ceramah, alhamdulillah, kayak mau tak mau ceramah, betul? Ustadz ngantuk, jamaah ikut ngantuk. Jamaah sekalian, pada subuh yang berbahagia ini, mata ada satu-satu lagi. Wajar kalau kemudian antusias orang berkurang, betul? Nah itulah, jadi Bapak Ibu, penyanyi barat ini tidak Islam, tidak pernah bilang-bilang akan masuk surga orang ikut konsernya, hidupnya enak. Dia pernah bilang begini, Pak Bu, kalau Nabi, kalau ayat membahas ini udah banyak. Cuma orang kita kalau dibahas ayat itu kurang menggigit. Apa dia bilang? Dulu ketika aku belum sukses, dia bilang, aku berpikiran tidur lebih malam, bangun lebih siang. Aku pikir itulah jalan kesuksesan. Dia bilang, aku pikir. Artinya kan kalau tidur lebih malam, dia latihan lebih banyak, bikin lagu lebih banyak, kan gitu ya? Dia bilang begitu. Aku pikir tidur lebih malam, artinya bergadang, bangun lebih siang, artinya kesiangan. Aku pikir itu yang akan membuat orang sukses, dia bilang. Tapi aku salah. Dia bilang, aku salah. Sukses itu hanya didapat tidur lebih awal, bangun lebih awal.
itu bukan orang Islam. Ada pengacara kondang di Indonesia ini Pak, ndak Islam, betul? Mungkin udah pada tahu namanya, Hotman Paris, betul? Subuh udah bangun Pak, jam 4 ke kantor dia. Kita sholat subuh itu udah gini masih. Saya lihat kalau kita nunggu iqomah itu habis sholat fajar itu, sholat sunnah fajar itu wajar kita tidak sukses-sukses. Orang Kristen yang tidak subuh Pak, jam 4 itu mulai aktivitas dengan semangat. Orang Barat yang dia tidak pernah ngaku-ngaku kayak kita ini Pak, itu dia bilang orang sukses bangun lebih, tidur lebih awal, bangun lebih awal. Bapak Ibu yang berbahagia, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hadis sahih Bukhari Muslim. Kalau tidak ada masalah ilmu, tidak kajian, tidak masalah sangat penting, maka ba'da isya beliau tidur. Itu Nabi. Orang kita ini kadang masya Allah, ba'da isya itu malah mulai start ya, ngopi, walor ngidul, cerita, dhuwur ngisor, ngetan ngulon, cerita semua dibahas. Ya, nggak berhenti. Belum lagi kalau main handphone, betul? Mulut menganga tak sadar lagi. Itu kalau lalat nyamuk masuk tuh, Bapak Ibu betelor di dalam itu Bapak Ibu. Scroll, stalking. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia. Nabi mencontohkan kepada kita tidur lebih awal. Karena apa? Tubuh kita ini punya hak. Ya, punya hak tubuh kita ini. Ya, Bapak Ibu, ada haknya tubuh kita. Kalau kita tidurnya jam 11, jam 12, jam 4 kita bangun untuk subuh, ngantuk. Tubuh ini protes. Bapak Ibu tahu arti menguap dan mengantuk? Itu artinya tubuh protes. Kenapa protes? Kelelahan. Nabi itu ada tidur siang, Bapak Ibu. Sahabat Nabi tidur siang. Kenapa tidur siang? Agar nanti malam kalau bangun tahajud ringan. Ini kita tidur malam jam 11, tidur siang tidak, tahajud. 3 bulan kemudian stroke. Yang disalahin sholat, betul? Bukan sholat yang salah. Hak tubuh yang tidak diberikan. Ini Bu, maaf Bu ya, kalau saya boleh bilang, Ibu kalau terbiasa tidurnya 4 jam, 6 jam, kok baru tidur jam 11? Ya enggak apa-apa lah, enggak tahajud subuh, yang penting subuh. Udah, saran saya begitu. Tubuh kita ini bisa protes. Kalau protesnya baru flu, pusing, meriang, mending. Ada yang tubuh itu protes sudah tak bisa ngapa-ngapa lagi. Tubuh kita ini sebuah sistem. Sistem ini dia bekerja menurut kelaziman tubuh masing-masing. Itu Bapak Ibu. Ada Profesor Nakib Al-Alatas, Malaysia. Jadi Muhammadiyah itu kan buat universitas di Malaysia, Pak. Jadi kalau orang Indonesia mau kuliah di Malaysia, ada universitas kita di sana. Ya, dan di beberapa negara lainnya kan bikin universitas. Ya. Nah, di sana itu ada profesor terkenal. Kalau bahasa anak mudanya legend lah. Namanya Profesor Dr. Nakib Al-Alatas.
beliau itu Pak, Bu, Mbak Daisha belum tidur. Seminar, belajar, mengajar, diskusi ilmu. Tahajud sudah tahajud. Bagaimana cara beliau? Minimal kalau kok mau ada aktivitas setelah Isya, maka jam 10 itu sudah tidur. Minimal itu. Itu sudah mentok itu. Udah tak bisa ditawar lagi. Dah jam 10 itu tidurlah. Ya. Karena jam 10 itu inti dari tubuh kita sudah harus istirahat. Sudah harus tenang. Bapak Ibu ya. Itu dicontohkan Nabi. Tidur lebih awal, bangun lebih awal. Tuh. Jadi kalau Bapak Ibu mau sukses, tidur lebih awal, bangun lebih awal. Apa maksudnya? Tidur lebih awal ini persiapan lebih matang. Persiapan lebih matang. Matang ini bahasa Jawa ya Pak? Matang. Matang. Persiapan lebih matang. Lebih mantep. Lebih jos. Jadi orang-orang sukses itu persiapannya pas. Pak, kami ini lulusan pondok pesantren, Bu. Apa Bapak Ibu kemudian pikir semua lulusan pondok sukses? Sukses? Jadi ustadz semua? Masih hafal hadis gitu? Ada lulusan pondok jadi cheerleader. Ada. Ya. Ada. Ada lulus pondok naudzubillah min zalik, naudzubillah min zalik. Ya terpeleset, kita doakan bertaubat ya yang begitu ditutup aibnya. Tapi ada yang maaf ya, berzina, mencuri. Saya ada video tuh Bapak Ibu. Jadi kotak infak itu kenapa kok jangan di luar, dan tolong jangan lama-lama. Seminggu sekali bongkar hitung, bongkar hitung, bongkar hitung. Kenapa? Ada sebuah video, judul videonya Pak, Bu, penampakan iblis paling nyata. Judul videonya penampakan iblis paling nyata. Orang pakai mobil, pintu geser, berhenti depan masjid, laki-laki perempuan. Yang perempuan jilbaban. Dalam. Bukan menyamar pakai jilbab, memang pakai jilbab hari-harinya. Itu ngambil kotak masjid, masukin ke dalam mobil, uang diambil, dibuang ke tepi sawah. Kotaknya. Paham apa itu? Ya. Jadi jangan kita berpikir orang kalau sholat subuh ini sukses semuanya. Belum tentu. Banyak tetangga kita subuh tidak tinggal hidupnya gitu-gitu saja, betul? Bapak ibunya rajin subuh, anaknya tidak mau subuh, betul? Nah, itu berarti gagal kan? Tidak sukses. Pak, Bu, maaf kami lulusan pendidikan. Bapak Ibu harus tahu. Rumus orang tua lulus menjadi orang tua, rumusnya anak lebih sukses dari orang tua. Itu rumus. Itu rumus. Jadi kalau Bapak Ibu rajin subuh, anaknya tak mau subuh, maaf, jangan tersinggung. Masih gagal jadi orang tua. Walau haji berpuluh kali, walau umroh berulang kali. Benar Bapak Ibu? Ya. Makanya bapaknya Muhammad Al-Fatih, namanya Sultan Murad II, takut gagal sebagai orang tua, anaknya dicarikan guru terbaik agar bisa jadi orang sukses. Nakal anaknya Pak, anak sultan, paham ya?
Bayangkan anak sultan, Pak. Semua ada, betul? Semua punya. Digonta-ganti guru, cari guru-guru terbaik. Bagaimana biar anaknya sukses? Persiapan harus matang. Mana guru yang bagus? Datangkan. Coba ajar anakku. Bisa nggak? Gagal. Ganti lagi. Cari. Gagal. Ganti lagi. Cari. Gagal. Cari terus. Banyak uang keluar. Bagaimana menemukan guru yang pas untuk anakku ini? Karena Muhammad Al-Fatih itu Bapak Ibu, kalau duduk di kajian begini, tak mau mencatat, tak mau mendengarkan. Hingga suatu hari, Sultan Murad II itu mendengar ada seorang ulama hebat. Namanya Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani. Ulama hebat kala itu. Misalkan siapa di sini? Misalkan bapak-bapak di sini ada sultan. Tahu ada ustadz bagus mengajari ilmu. Misalkan namanya siapalah misalkan Bapak Ibu. Kiai Haji Anwar Zaid misalkan. Ditelepon. Yai, datang. Nama ajar anakku. Itu begitu karena sultan bebas kan Bapak Ibu ya. Datanglah Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani. Kata Syekh Al-Qurani, siapa yang di majelisku nakal, yang masuk ke sini nakal, tak mencatat, aku pukul dia. Jadi kalau ustadz zaman dulu kayak gitu ya Pak. Yang tak mencatat, tak pukul. Ngeri juga kalau di sini diterapkan kan, banyak dipukul, tang. Maka Muhammad Al-Fatih ngekek ketawa. Emang berani situ mukul anak sultan? Dipukul betulan. Pang. Saya kemarin ngisi di SD Suronatan itu. SD Muhammadiyah Suronatan. SD pertama yang dibangun oleh Kiai Dahlan. Ngisi saya di sana. Zaman dulu guru mukul murid, ngadu ke orang tua, pukul lagi. Zaman dulu. Zaman sekarang guru mukul murid, lapor ke orang tua, guru masuk penjara. Ya. Dipukul Syekh Al-Qurani, mukul di tengah majelis, di tengah banyak orang. Muhammad Al-Fatih dipukul. Pukulan itulah yang kemudian membuat Muhammad Al-Fatih sadar. Maka Pak, karena dia sadar dapat guru yang tepat, setelah gonta-ganti guru, pindah-pindah tempat belajar, umur 8 tahun. 8 tahun. Adek umur berapa, Dek? Ya, 9. Oh, berarti harus kayak Muhammad Al-Fatih ya. Kalau enggak pindah-pindah sekolah berarti nanti ya. Nah, cari guru berarti. Enggak ada uang kami, tak enggak kayak sultan kami ini. 8 tahun Pak, Bu. Itu hafal Al-Quran 30 juz. Menguasai 8 bahasa dunia. Menguasai 21 disiplin ilmu di luar ilmu agama. Fisika nguasai, matematika nguasai, kimia nguasai. Makanya Muhammad Al-Fatih itu Pak, umur 24 tahun menjadi khalifah, mampu membobol tembok selama 1123 tahun belum pernah ditaklukkan. Konstantinopel, Romawi Timur. Elon Musk itu bilang begini. Elon Musk, saya punya videonya. Elon Musk, orang terkaya di dunia, yang punya Tesla, yang punya SpaceX ke planet Mars itu. Kata Elon Musk, ketika Romawi runtuh, ketika Romawi tidak baik, maka Islam bangkit. Dan Islam dengan baik mampu menyimpan, menjaga ilmu pengetahuan. Itu Elon Musk bilang. Bapak Ibu yang berbahagia, seorang Muhammad Al-Fatih masih muda, hebat, ilmunya luas, persiapan matang. Yang sukses adalah yang matang persiapannya.
Kenapa orang-orang barat itu bilang sukses itu tidur lebih awal, persiapan lebih matang. Persiapan lebih matang. Wah, apa ini berbagi? Makanya Pak, Bu, sahabat terdekat Nabi yang paling Nabi cinta adalah yang paling awal-awal masuk Islam dan membela. Siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Maaf Pak, Bu, beliau ini tidak punya anak namanya Bakar, tidak punya. Tidak punya. Abu Bakar tidak punya anak namanya Bakar. Kan Abu itu ayah, kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau punya anak namanya siapa? Adik namanya siapa? Rafa. Jadi kalau Rafa punya bapak, maka bapaknya Rafa namanya Abu Rafa. Itu di Arab begitu. Jadi bapaknya disebut Abu Rafa. Pak Demul berarti Abu Mul. Bapaknya Pak Demul. Abu Mul. Nah, Abu Bakar. Abu Bakar tidak punya anak namanya Bakar. Kenapa disebut Abu Bakar oleh Nabi namanya? Bakar itu artinya yang awal-awal. Yang awal-awal. Jadi Abu Bakar itu Bapak Ibu pertama masuk Islam. Yang pertama menyedekahkan seluruh hartanya. Yang ketika orang tak percaya kepada Nabi Isra Mi'raj, Abu Bakar percaya. Ya. Nabi bilang, siapa yang tadi malam tahajud? Aku. Abu Bakar bilang. Siapa yang pagi sudah sedekah bantu orang? Aku, kata Abu Bakar. Siapa yang pagi ini sudah memberi bantuan anak yatim, anak miskin? Aku, kata Abu Bakar. Siapa yang tadi pagi sudah silaturahmi? Aku, kata Abu Bakar. Siapa yang hari ini sudah melakukan amalan sunnah ini itu? Aku, kata Abu Bakar. Apa kata Nabi? Abu Bakar akan masuk surga dari pintu manapun yang dia mau. Pak, Bu, kita kan pernah kenal hadis Abu Bakar menyedekahkan seluruh hartanya, betul? Sampai Nabi tanya, kamu ninggalin apa untuk anak istrimu? Abu Bakar bilang, aku tinggalkan Allah bersama mereka. Nggak ada harta lagi. Apakah setelah itu hidup mereka miskin? Tidak. Jadi Bapak Ibu, saya kasih tahu, orang sukses mau dienolin kayak manapun hartanya, tetap akan kaya lagi, itu rumusnya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Abdurrahman bin Auf, itu raja-raja sedekah itu. Ya. Itu super monster sedekah. Kenapa Ustaz bilang begitu? Pernah Pak, kita itu mencoba menominalkan angka sedekahnya Uthman bin Affan. Terjadi paceklik di Mekah. Kondisi sulit di Mekah. Dikirimlah onta dari Madinah ke Mekah. Di atas onta itu ada makanan, minuman, pakaian, obat-obatan. Onta pertama sampai ke Mekah, onta terakhir masih di Madinah. Mekah Madinah itu Pak jaraknya 500 km. Onta panjangnya tidak sampai 5 meter, betul? Berapa meter onta paling? 2,5 meter ya? 2,5 meter. Artinya per 1 meter, per 5 meter ada 2 ekor onta. Oke? 500 km. Berarti berapa meter? 500.000 meter. Betul? 500.000 meter. Kali 2. 1 juta, betul? 1 juta ekor onta. Oke? Nggak usah makan, minum, pakaian, obatan, nggak usah dihitung. Onta saja. 1 onta harga berapa? Anggap 10 juta saja.
Unta tuh ada 20 juta, ada 30 juta loh Bapak Ibu. Udah anggap 10 juta. 10 juta kali 1 juta. Berapa? 10 T. Apakah kemudian Utsman bin Affan miskin setelah itu? Ini kita belajar tentang orang tidak akan bisa dienolkan. Orang tidak mungkin bangkrut. Orang tidak mungkin gagal hidupnya. Kalau apa? Persiapannya matang. Jadi orang sukses itu bukan modal dari orang tua banyak. Paham Bapak Ibu? Tapi ada orang tuanya punya modal banyak, sukses ada. Betul? Muhammad Al-Fatih tadi. Sukses. Sukses. Bapaknya sultan, betul? Tapi mengapa dia hebat? Bapaknya paham. Anakku kalau mau sukses persiapan harus matang. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, walaupun berat anaknya, walaupun tidak sholat, datang ke masjid acara kayak gini, ajak aja Pak. Tidur tidak apa-apa. Saya masih ingat dulu waktu SD ikut nenek saya ke masjid. Itu saya tidak sholat Pak. Tidur. Turu. Saya tidak duduk kayak bapak ibu ini, apalagi kayak adik itu. Cuma waktu itu saya sebelum 9 tahun, saya masih kecil. Paling kelas 1, kelas 2 SD Pak. Itu kalau sholat subuh ada kajian apalagi tidur saya. Tapi tidak apa-apa, aja. Nanti ngeces Ustaz, bawa saja ada tebal siti. Ya. Tidak apa-apa bawa Bapak Ibu. Kita butuh persiapan untuk generasi kita karena di masa depan hidup lebih sulit. Percayalah, di masa depan hidup lebih sulit. Bapak Ibu mungkin tidak membaca analisa di luar sana. Kapal kargo itu makin banyak beroperasi. Kenapa? Karena jual beli online tinggi angkanya sekarang. Jual beli online itu menuntut kapal kargo makin sering, makin besar operasinya. Masalahnya pemanasan global. Makin banyak kapal kargo, masalahnya pemanasan global. Yang kedua, hewan-hewan laut itu banyak berbenturan dan dia akhirnya mati, punah. Oke? Kalau hewan lautnya punah, rantai materinya, rantai makanannya habis. Yang terjadi apa? Tidak seimbang lautnya, biota lautnya tidak seimbang. Biar Bapak Ibu tahu, ya, maka yang terjadi apa? Makin kacau. Ikan laut tak bisa lagi dimakan. Saya baca analisa panjang lebar dibuat oleh penelitian, kemudian diterjemahkan oleh sebuah portal berita online panjang lebar tentang rupanya jual beli online bisa membuat paus mati. Udah dijelaskan Pak, Bu, mengapa pausnya mati? Di kolom komentar masih juga nanya, kok bisa mati pausnya? Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Bapak Ibu tahu? Itu menunjukkan apa? Darurat baca. Orang kita ini cuma baca judul terus komentar, betul? Itu dibaca, tidak sampai 5 menit. Oh, pausnya itu mati karena kapal kargo ini perjalanannya makin banyak, pemanasan global terjadi, ikan-ikan yang dimakan oleh paus berenangnya ke tepi, dan di tepi itu banyak kapal lewat. Akhirnya kapal berbenturan dengan ikan paus, ikannya kena benturan benda tumpul kemudian mati. Kan jelas tuh tulisannya. Masih juga nanya di kolom komentar, kok bisa mati ikannya? Kok pausnya bisa mati? Paham Bapak Ibu? Ya. Kita Bapak Ibu yang bisa hadir di subuh ini, ayo Bapak Ibu kita persiapan untuk diri kita, keluarga kita. Percayalah di masa depan hidup makin berat Bapak Ibu. Benar. Zaman dulu PNS itu pekerjaan idaman. Hari ini hanya minoritas yang pengen jadi PNS. Sekarang orang lebih suka jadi pengusaha.
Sekarang orang lebih suka menjadi selain PNS, orang suka sekarang. Banyak sekarang malah yang kerja nggak suka terikat, nggak suka terikat sekarang, bebas maunya. Ya, Bapak Ibu, tantangan di masa depan lebih berat. Kalau dulu Pak, Bu, anak Bapak Ibu sekolah lulus punya ijazah bisa kerja dulu. Itu dulu. Sekarang mungkin masih, next di masa depan udah nggak bisa. Biar Bapak Ibu tahu. Saya ketika mengisi seminar di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Gedung Siti Walidah. Ya. Itu kata Dr. Okrizal itu begini. Nanti salah satu pekerjaan yang hilang itu dosen. Dosen. Kenapa? Karena nanti ada namanya yang penemu Facebook itu apa tuh namanya? Dunia apa? Meta apa? Metaverse. Dunia metaverse kata beliau. Nanti orang kampus-kampus Indonesia yang kecil ini tutup. Kenapa? Dosen-dosen tak bekerja. Kenapa? Ada kampus terbuka di luar negeri. Dosennya bagus. Dia buat kelas internasional pakai dunia metaverse. Jadi orang Indonesia nggak perlu ke Amerika. Cukup dia di dalam kamar, pakai dunia metaverse, seakan-akan dia sudah duduk di kelas. Ilmunya dia dapat. Itu di masa depan seperti itu, kata beliau. Dosen itu nanti kehilangan pekerjaan. Ustadz nanti kehilangan pekerjaan. Mungkin lama-lama besok ceramah ini layar di sini, betul? Yang penting ustadznya kondang dan lucu, betul kan? Bapak Ibu, di masa depan persaingannya berat. Google, Apple di Amerika, Eropa, Cina itu untuk menerima pegawai tidak boleh mencantumkan lulusan apa. Tidak boleh, lulus apa tidak boleh dicantumkan. Bukan lulusan yang dilihat, skill, kemampuan, keahlian, bisa enggak, sakit boten, ini betul ini. Itulah, kalau enggak sakit, enggak bisa kerja, enggak diterima. Nah, begitu besok di masa depan. Lah kita orang tuanya sekarang kan sibuk mencarikan, begitu ya, Bapak Ibu. Pak, maaf, biasanya selesai jam berapa? 9 lagi masih. Nah, ada habis kerongkongan saya. Berapa? 6 kurang ya? 6 ya? Jujur aja Pak. 6 ya? Kering. Dari tadi nggak ada minum saya. Dari tadi nggak ada minum. Nggak apa-apa, bercanda. Tapi emang kering betulan. Ya. Dosen kami di Universitas Islam Indonesia. Dulu Bapak Ibu saya kuliah di UII. Sebenarnya sempat diajak ke UMY. Cuma waktu itu jauh. UMY kan di Gamping. Saya Jakal, kilometer 13. Yang lebih dekat UII kan? Tuh. Benar Bapak Ibu. Dosen kami bilang begini Bapak Ibu. Ini waktu di kampus. Ya. Ini bagus betul Bapak Ibu. Jadi kita kuliah bahkan di luar negeri itu belum tentu bisa bekerja. Nih contoh, kata beliau, ada S3 lulusan Jerman. Lulusan Jerman, Pak. Sudah jelas keahliannya berarti bagus ya. Mendaftarlah di UGM jadi dosen. Tidak diterima. Mendaftar di kampus-kampus sampai UII. Tidak diterima. Kemudian dia cobalah berternak burung.
sukses. Jadi sampai sekarang kerjaannya ternak burung. Tapi penghasilannya 5 kali rektor. Burung yang diternak cucak rowo, murai batu, albino, wajar kaya. Betul? Ini tentang Bapak Ibu, bahwa kata beliau, tidak ada yang bisa memprediksi masa depan. Kalau kita mengatakan sekolah cukup, tidak cukup. Anak kita harus persiapan lebih matang dari kita. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu yang hari ini sudah punya anak, dulu masa kecilnya itu dipersiapkan dengan baik oleh orang tua kita. Saya yakin. Kita tidak berani menentang orang tua dulu, betul? Saya sampai hari ini, Pak. Kalau bapak saya ngomong, saya diam. Apalagi marah, udah saya diam. Kalau udah marah bapak saya. Ya. Maaf Pak, saya sekolah di Jawa, tidak sedikit pun orang tua saya membiayai. Saya biaya sendiri. Menikah, saya pakai biaya sendiri. 0 rupiah dari orang tua saya kasih tahu. Tiket orang tua saya ke sini saya yang bayarin. Jadi jangan berpikir, wah Ustadz dibiayain orang tua apa-apa. Enggak, Bapak Ibu, salah. Ke Jawa ini keinginan saya sendiri. Bapak saya pengennya saya di sana, Pak. Ibu saya pengennya saya di Riau. Kalau nggak jadi polisi, jadi anggota DPR. Saya kemarin ketemu orang Riau, Pak. Orang pejabat. Dia bilang, Ustadz nih kalau ke Riau jadi DPR, duduk ini di kursi DPR ini. Punya jalur. Benar Bapak Ibu. Bapak saya tidak mau saya ke Jawa. Pengennya saya tuh di Riau. Maksimal itu Pekanbaru, ibu kota provinsi Riau. Maksimal. Jadi saya ke Jawa ini Bapak Ibu, orang tua saya tidak setuju. Bapak Ibu saya tidak setuju. Ya. Tapi Bapak Ibu yang berbahagia ini, ya, tidak ada yang bisa memprediksi masa depan, betul? Ke Jawa malah Allah kasih banyak hal, kenal dengan banyak orang, kenal investor, koneksi, lobby, relasi, akhirnya bisa buat usaha, kan gitu ya? Bisa banyak hal. Bapak Ibu yang berbahagia. Mungkin kalau saya di Riau tidak bisa seperti itu. Tidak ada yang tahu masa depan. Bapak Ibu, tidak ada yang tahu masa depan. Ya. Kami yang datang dari Riau jauh-jauh ke sini, Bapak Ibu, tanpa modal, alhamdulillah bisa, Bapak Ibu ya. Bisa. Maka Pak, Bu, saya tanya, Islam mulainya di mana? Muncul Islam itu pertama kali di mana? Di mana Bapak Ibu? Jangan bilang Jogja. Di mana? Mekah. Madinah sudah muncul Islam nggak kala itu? Belum. Madinah itu Pak, kata Buya Hamka, berperang 200 tahun tak henti-henti. Tertinggal Madinah itu. Terisolir. Kumuh. Banyak orang bodoh di sana. Tanahnya tandus. Lapangan pekerjaan susah, kata Buya Hamka. Itu Madinah dulu. Islam muncul di mana? Mekah. 500 km dari Madinah. Jauh. 500 km ya kurang lebih sini ke Semarang ya. Ada. Lebih. Jakarta Pak ya, Jakarta. Oh iya ya, paling Semarang 100-an ya. Oh iya benar, Jakarta lah. Jogja Jakarta ya. Jogja Jakarta, Mekah Madinah. Mantap begitu ya. Benar Bapak Ibu. Tapi ketika Islam hadir di Mekah ditolak, betul? Diintimidasi, diisolasi, dibatasi, bahkan diancam mau dihabisi. Bapak Ibu, diancam mau dihabisi. Tapi akhirnya hijrah pindah ke Madinah. Sukses besar, balik lagi ke Mekah.
Tapi Nabi tetap tinggal di Madinah. Apa pelajarannya Bapak Ibu? Kadang kita mau sukses, harus kuat ninggalin kampung halaman. Maksud kami Bapak Ibu, kalau anak Bapak Ibu sekolah dari rumah berangkatnya tak membuat mereka jadi hebat, cobalah sekolahkan anak di luar kota. Kalau takut pergaulan di luar tidak sehat, cobalah masuk pondok pesantren. Cari yang di luar kota, jauh dari kampung halamannya. Cari pondok yang di pondok itu anak Bapak Ibu mengajar ke desa. Saya dulu di pondok ngajar di desa Bapak Ibu. 2 kali seminggu. Pondok pertama 2 tahun. Jadi kita ngajar ke desa, ngajar ke masjid, ngajar TPA, ngajar anak kecil saya. Umur 18-19 tahun saya ngajar. Bapak Ibu. Nah, udah masuk pondok berikutnya, serata S1, S2, baru setiap hari kajian. Dijemput antar pakai motor. Kalau yang pondok pertama jalan kaki Pak, 5 kilo, pulang pergi. Dibayar, boten. Pondok kedua, udah diantar jemput, bayar? Enggak juga. Ya, agak mending diajak makan, mending. Dulu butuh persiapan. Betul Bapak Ibu? Kalau anak Bapak Ibu hari ini, Bapak Ibu bingung mempersiapkan mereka, saran saya, cari pendidikan sekolah yang betul-betul bagus mendidik anak. Kalau bisa di luar kota, masukkan anak ke situ. Tidak harus mahal. Banyak pondok-pondok sederhana, tidak mahal bisa. Banyak. Ya. Ini maaf Bapak Ibu, saya ini orang muda, masih muda, ilmu saya terbatas. Muhammadiyah itu kalau mampu mengelola pondok pesantren dengan baik, itu banyak pondok pesantrennya. Saya ngisi di Gunung Kidul itu, masing-masing punya pondok. Tinggal dikelola saja dengan baik, betul? Ya, dicetak guru-guru yang bagus, betul? Nah, ada guru-guru dicetak untuk mendidik ke pondok-pondok, ke kampus-kampus. Ini Bapak Ibu yang berbahagia. Kita butuh persiapan yang lebih baik lagi. Kita butuh persiapan yang lebih matang. Karena masa depan lebih sulit daripada kemarin dan saat ini. Tidak pernah sama. Maka tolong Bapak Ibu, bahasanya tidur lebih awal, bangun lebih awal. Makanya orang pernah bilang begini, hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Betul? Apa maksudnya itu Ustaz? Kita persiapan mateng, maka hasilnya mateng. Kita persiapannya setengah-setengah, maka hasilnya mentah. Betul? Kalau punya anak mentah itu gimana? Susah dikasih tahu. Ada yang anak kadang suka melawan ke orang tua, betul ya? Bok sholat toh dek, sholat. Emang sholat bikin kaya, kata anak. Tidak bisa jawab juga orang tua kan. Bapak sholat dari dulu nggak kaya-kaya. Sakit loh bu digituin anak. Ada di mana itu? Anak minta uang rokok ke bapaknya, tidak dikasih. Ditusuk. Pisau. Ada lagi di daerah mana? Di luar Jogja waktu itu. Ini kasus di luar Jogja. Dalam Jogja saya tidak tahu. Minta beli handphone. Tidak mau, ditusuk. Ya, ditusuk. Dicek kelainan jiwa, gangguan jiwa, enggak, normal. Luar biasa hari ini. Jadi Bapak Ibu, ayo, anak kita itu sebenarnya persiapan bahagia sukses kita dunia akhirat. Maka tolong dipersiapkan dengan baik Bapak Ibu ya. Anggaplah Bapak Ibu merasa sudah, tanda kutip maaf, jangan tersinggung ya. Anggaplah Bapak Ibu merasa sudah kami sudah habis.
Kami hanya paling menunggu tahun-tahun aja lagi. Mungkin ada Bapak Ibu beranggapan begitu. Artinya Bapak Ibu sudah tidak mengejar kesuksesan lagi. Tapi kan Bapak Ibu punya anak cucu, betul? Ayo Bapak Ibu. Kalau bukan kita, siapa lagi yang memajukan bangsa dan agama kita? Kita. Nah, kita harus punya manfaat besar, andil yang besar. Karena apa kata Nabi? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat, yang paling banyak manfaat untuk orang lain. Saya rasa cukup Bapak Ibu. Pas 5:59:24. Nah, detik. Bentar lagi sudah lewat. Daripada lewat, kita cukupkan. Bapak Ibu, mudah-mudahan sehat semuanya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan lancar aktivitasnya. Ada doa biasanya? Ada ya. Kita berdoa dulu Bapak Ibu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, mohon maaf banyak salah dan kurang. Mudah-mudahan sehat semuanya. Dari kami cukupkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.